Halo semuanya, balik lagi bersama saya Adi Pratama di Bahas Basket. Jadi kali ini langsung aja gue pengen bahas IBL 2022 secara penyelenggaraan, pemain dan klub-klubnya gitu. Karena mengingat di bulan kemarin ya, kalau nggak salah Maret ya, koreksi kalau gue salah, kita udah selesai gitu di regular season, tinggal playoff di Agustus. Dan seperti kita tahu ya bahwa IBL kali ini cukup menarik gitu. Karena apa? Karena banyak timnya, terus regulasi asing juga sekarang baru, dan banyak lagi sih gitu menarik. Yang pertama yang gue sorot adalah sponsor gitu. Sponsor tahun ini bagus-bagus. Kayak ada Tokopedia juga di situ, video.com yang nyaringnya proper sih menurut gue gitu. Karena kalau di YouTube mungkin kita klik IBL TV gitu ya, itu baru keluar tuh live-nya gitu. Tapi kalau di video.com serasa lebih eksklusif ya, karena user interface video.com menurut gue lebih bagus gitu. Jadi kita gampang aksesnya gitu, ada tulisan live di situ atau sports. Nah, langsung muncul tuh pertandingan hari itu dan jam itu juga gitu. Jadi menurut gue lebih menarik gitu. Jadi good point sih buat IBL ya, karena gila men, kalau lu nonton langsung, yang nonton langsung IBL tahun ini tuh menurut gue bagus dari segi penyelenggaraan. Mungkin karena apa ya, adanya tim baru yaitu Rans gitu, terus ada Baim Wong di SM, terus Jovi apa Dovis ya, lupa gue, di Bumi Borneo gitu. Mereka jadi lebih proper gitu tentang apa yang mereka mau tayangin gitu. Kayak IBL dulu kan highlightnya juga menurut gue setengah-setengah, tapi tahun ini gokil, setiap pertandingan kayaknya ada highlightnya gitu. Jadi menarik gitu. Jadi buat pencinta basket, kalau misalnya kelewatan bisa langsung lihat tuh highlightnya gitu. Dan di sosial media mereka sekarang udah jauh lebih berkembang menurut gue gitu, karena banyak konten-konten yang menarik dan kita bisa lihat sendiri gitu. Di IBL kali ini mereka benar-benar proper. Nah, kalau bahas penyelenggaraan menurut gue IBL udah oke. Dan tinggal mungkin kalau misalnya nanti kita udah gue keringetan ya karena kalau soal penyelenggaraan mungkin nanti kalau misalnya penontonnya udah full gitu, menurut gue akan sangat jauh lebih bagus lagi sih gitu. Oh iya, kalau kalian nonton langsung mungkin di tiketing segala macam sekarang ketat banget. Jadi kalau dulu langsung masuk pintu gor atau pintu venue gitu, langsung kita tukerin karcis. Kalau sekarang ada screening dulu segala macam, mungkin karena ada covid ini ya, karena ada covid ini juga berpengaruh banget gitu. Jadi ada screening dan lain-lain. Jadi di hall A tuh kemarin dengan kapasitas setengah, terus dibagi setengah lagi karena harus dijarakin nih antara satu orang, terus jarak, terus orang lagi gitu. Jadi ya dengan segitu aja animonya menurut gue bagus gitu di venue gitu. Jadi terlihat dan terasa cukup entertain banget gitu di situ. Dan wah, banyak deh gimmick-gimmick yang dimasukin IBL dan ternyata sukses gitu, dan kemakan sama pasar basket di Indonesia gitu. Jadi good job lah gitu. Kalau kalian mungkin compare sama sosial medianya PBA, coba lihat PBA Connect namanya kalau nggak salah, itu jauh banget men. Sosial media kita sangat-sangat bagus dan hidup gitu. Jadi good job buat IBL untuk penyelenggaraan dan entertainnya luar biasa menurut gue gitu. Nah, terus kedua soal kita bahas soal pemain dulu, pemain asing ya, import player gitu. Tahun ini menarik banget menurut gue, karena ini juga sering gue omongin di podcast lain ya gitu. Jadi sebenarnya dengan adanya satu pemain asing di dalam lapangan itu sangat-sangat berpengaruh sekali gitu. Kenapa? Karena dulu dua pemain asing di lapangan itu sangat memangkas minute play dari pemain lokal gitu. Tapi di musim ini dengan dua pemain asing, satunya di lapangan, satunya di bench, menurut gue menarik gitu. Karena kita bisa lihat sendiri ya, kayak mungkin kalau kalian lihat Bumi Borneo, tim yang menurut gue dengan materi pemain yang bisa dibilang seadanya gitu ya, tapi mereka bisa jauh banget gitu melangkahnya gitu. Bahkan mereka hampir lolos playoff, hanya kalah selisih
bukan selisih sih sebenarnya, kalah di rekornya, tapi sedikit banget kalahnya sama Rans gitu, dua game atau satu game gitu. Dan itu menurut gue menarik banget gitu. Berarti kan antara memang pemain asing satu di lapangan ini membawa impact ke pertandingan, ataukah memang pelatihnya jago, itu aja dua tuh. Jadi kalau dulu dua pemain asing gue ngerasain banget kita tuh terlalu relay, terlalu ngasih harapan gitu ke pemain asing gitu, kita terlalu ngandelin pemain asing gitu. Kalau sekarang kayaknya mereka benar-benar 50-50. Kalau misalnya ditanya alasannya kenapa, karena NSA sendiri dengan satu pemain asing, satunya belum datang nih, Glover, itu luar biasa gitu. NSA bisa jauh banget gitu. Bumi Borneo mau Funanya dan Bell bagus banget menurut gue. Mereka salah satu pemain asing yang punya impact besar juga. Safar Newkirk di NSA juga gitu. Tim-tim pemain asingnya bukannya hanya bikin timnya bagus, tapi mereka nularin ilmu juga buat pemain-pemainnya. Terbukti banget NSA pemainnya improve semua gitu. Jadi good job lah, bagus gitu buat IBL juga yang regulasi baru ini menurut gue bikin semua happy lah gitu. Terus ada juga Bumi Borneo tadi gue bahas. Terus pemain-pemain asing ini memang ya sedikit, ya lu bayangin aja dalam satu season ya, lu harus bergantung sama pemain asing, itu yang paling gak asik sih. Jadi untuk satu pemain asing good job banget gitu, ini peraturan bagus banget menurut gue. Dan ya tim-tim juga pasti nggak mau, istilahnya nggak mau ngambil resiko lah, karena pastinya mereka kebanyakan ngambil pemain asing yang udah pernah main gitu. Tapi good job juga buat tim-tim yang ngambil pemain-pemain asing yang belum pernah bermain juga. Itu gamblingnya luar biasa loh, karena belum tentu mereka cocok sama culture kita, terus makanan, itu sih yang paling berat buat mereka gitu. Dan jam tidur gitu, belum tentu pemain-pemain asing itu cocok. Jadi ya kalau pemain asingnya bagus di timnya, berarti milihnya juga bagus gitu, scoutingnya bagus. Dan gua setiap ngelihat NSA nih heran gitu, kenapa dia dapat pemain asing bagus-bagus terus gitu. Dan itu salah satu kelebihan NSA game sih menurut gua gitu sih. Jadi pemain-pemain asing ini memang tepat banget. Dan impactnya apa? Impactnya ke minute play pemain lokal gitu. Kalau kita inget, gue sering ngobrol juga di podcast orang lain juga. Jadi pemain-pemain asing ini dulu 2000 masuk tuh, awal pemain asing tuh 2017 ya ingat gue gitu. 2017, abis itu ada SEA Games 2017. Tapi itu belum begitu berdampak sama pemain lokal, karena baru setahun kan gitu pemain asing, dengan dua pemain asing seperti itu di lapangan. Dan pemain asing cuma 2 pada 2017 tuh waktu itu. Dan impactnya juga istilahnya ya karena masih baru, jadi impactnya nggak begitu terasa gitu. Dan di timnas ya dengan hasil yang sama 2015 pada waktu itu, kita dapat perak di waktu itu di Filipina kalau nggak salah ya, apa di Malaysia lupa gue. Jadi impactnya belum begitu terasa di 2017 gitu. Tapi setelah 2017 ke 2018 mulai berasa. Kita di Asian Games tuh mulai berasa, tapi kita tetap dapat waktu itu kalau nggak salah target kita memang di 8 besar gitu pada waktu itu, karena di Asia ya, level Asia gitu. Terus beralih ke 2019 pada waktu itu SEA Games, sama dengan 2 pemain asing juga di lapangan gitu. Dan kelihatan banget kita nggak punya minute play yang banyak gitu pemain-pemain lokalnya. Jadi 2019 hasil SEA Games-nya juga kurang memuaskan gitu. Pada waktu itu kita nggak dapat medali sama sekali. Jadi menurut gue salah satu hal yang bikin 2019 kita nggak bawa apa-apa di SEA Games itu karena pengaruh 2 pemain asing di lapangan. Karena minute play pasti kepangkas semua gitu. Apalagi big man ya. Big man gue aja kerasa banget pada waktu itu. Gue jarang bermain segala macam ya, bukan karena, mungkin karena waktu itu gue juga lagi mengalami penurunan performa, tapi salah satu faktornya gue rasain karena itu juga sih gitu. Jadi ya gimana ya, pemain asing dua di lapangan ini menurut gue memangkas pemain-pemain lokal sih gitu. Gue nggak tahu rulesnya di PBA gimana, cuman ya itu balik lagi impactnya ke kita, ke timnas kita gitu. Itu sih, jadi good job lah
regulasi baru nih menurut gue sangat sangat mendukung sekali buat pemain-pemain lokal tuh punya jam terbang yang lebih tinggi gitu. Jadi wah itu cukup cukup impactnya cukup bagus sih gue rasa gitu entarnya buat timnas. Kita lihat aja SEA Games 2022 nih, mudah-mudahan timnas kembali ke performa semula seperti 2015 dan 2017 dan dapat medali lagi dan bawa pulang gitu. Jadi ya good luck lah buat teman-teman gue yang di sana gitu. Terus klub di IBL sekarang sangat-sangat kompetitif sekali gitu. Gue kurang lebih ngikutin ya karena menarik banget gamenya gitu. Gue jujur aja gue emang nggak suka nonton secara full ya. Gue paling highlight atau nonton setengah-setengah gitu. Tapi sekarang gue hampir nonton satu game tuh misalnya sehari satu game gitu, nonton aja gitu. Tapi gue ngikutin beritanya juga gitu. Dan sekarang menarik banget gitu. Kelihatan banget lah kompetitifnya pemain-pemain dan klub-klub gitu. Mereka saling nggak mau kalah lah sama tim lain gitu. Jadi menarik gitu ngelihatnya. Dan kita yang nonton juga jadi kebawa suasana juga gitu. Dan gue lumayan ngikutin nih yang IBL kali ini gitu. Jadi seru banget gitu. Karena tim-tim yang nggak istilahnya nggak lolos playoff aja, yang istilahnya dibatas ya kayak Bumi Borneo, terus Pasifik juga, Satya Wacana, terus ada juga EVOS. Kalau kurang tolong kasih tahu gue di kolom komen. Jadi 4 pemain ini kita bahas dulu pertama gitu. Pertama Bumi Borneo, seperti gue bilang tadi, hadirnya Randy Bell sama Mofunanya ini jadi salah satu kekuatan mereka gitu. Ditambah Coach Tondi, gue tahu banget Coach Tondi karena gue pernah dilatih dia dulu. Dia benar-benar ngasah fundamental pemain-pemain muda gitu. Kredit buat Coach Tondi karena nggak mudah ya dengan materi pemain yang baru dikumpulin segala macam. Itu menurut gue butuh setahun 2 tahun untuk gebrak gitu. Tapi Bumi Borneo tuh udah gebrak duluan gitu. Menurut gue bagus banget. Dengan adanya Raymond dan Wisnu Saputra, menurut gue mereka ngambil leader itu nggak salah pilih sih. Karena 2 pemain ini yang sebelumnya Wisnu jarang banget main di SM, tapi pas main di Bumi Borneo dia bisa nunjukin bahwa dia tetap punya kualitas itu. Raymond juga tetap bisa dibilang dia adalah pemain senior yang sangat berpengaruh di Bumi Borneo gitu. Jadi dan Coach Tondi juga sih menurut gue gitu. Jadi menarik ya kalau bahas Bumi Borneo karena Agam Subastian juga gue kasih kredit banget. Itu pemain nggak begitu tinggi ya, gue nggak tahu tinggi persisnya berapa, cuman kalau di TV kan kelihatan banget ya, wah jomplang banget sama pemain-pemain lain, cuman dia berani offensive reboundnya juga sering dapat gitu. Jadi ini pemain menurut gue luar biasa. Dan Bumi Borneo musim depan menurut gue dengan squad yang tetap atau ditambahkan dengan pemain-pemain yang notabene-nya bintang atau pemain senior, mungkin bakal berbicara banyak di 2023 nanti ya gitu. Jadi good job buat Bumi Borneo juga. Terus di situ ada Pasifik nih hampir sedikit lagi. Sebenarnya lumayan banyak, cuman menurut gua hampir sedikit lagi karena apa? Di seri-seri awal Pasifik nih mainnya bagus banget gitu. 3 point mereka jalan banget dan gila, namanya kita main basket, kalau kita ditembak 3 point tuh lemes pasti gitu. Dan Pasifik nerapin itu pas di seri Jakarta sama Bandung, gue nonton kalau nggak salah tuh. Itu tembakan mereka masuk banget, wangi, masuk mulu gitu dan wangi gitu. Mereka lagi bagus-bagus ya pada waktu itu gitu. Ada Chrysler di situ. Asingnya gue lupa namanya siapa, cuman bagus-bagus tuh 2 orang itu. Dan ya Pasifik ya pemain-pemainnya pasti pemain impor mereka pasti ngambilnya juga bagus dan scouting pemainnya bagus banget Pasifik dari dulu, nggak tahu kenapa. Dan kredit juga buat tim pelatih mereka karena gue ngeliat ada asisten pelatih mereka namanya Coach Moses nih, adalah gue ngeliat ikutin Instagramnya dan coba lu lihat Coach.Moses itu latihan-latihan fundamental dia tentang shooting itu bagus banget materinya. Jadi kenapa Pasifik bisa se-improve itu, karena salah satunya mungkin karena itu juga gitu, diajarin banget dari basic fundamentalnya. Shooting yang bener tuh gimana, itu Coach Moses tuh kalau gue liatin di IG-nya gitu. Jadi buat temen-temen yang nyari referensi latihan shooting mungkin bisa ke Coach Moses gitu. Keren-kerenin Pasifik dan nggak gampang karena
Pacific adalah tim yang musim lalu mereka harus rebuild lagi musim ini, karena musim lalu banyak pemainnya yang kena masalah soal match fixing gitu, dan mereka adjustmentnya cepat banget gitu. Jadi keren lah buat Pacific gitu. Terus ada juga Satya Wacana. Satya Wacana nih tim dari dulu memang kalau boleh dibilang tim yang cukup bagus juga gitu. Jadi sebenarnya dia banyak pemain bintang yang dilahirkan dari Satya Wacana. Ragil Respati, Firman Dwi Nugroho, Tri Hartanto itu dari Satya Wacana gitu dulu. Dan Coach Every Meldi juga ngelatih Satya Wacana dulu. Jadi menurut gue Satya Wacana nih lumbung emas pemain-pemain basket di Indonesia juga. Jadi tapi setelah beberapa tahun banyak kan lepas dari Satya Wacana. Sebenarnya kalau dikumpulin mungkin bisa jadi salah satu kontender juara juga gitu. Kalau Ragil, Firman, dulu ada Arya Deska kalau nggak salah tuh namanya, itu juga jago-jago semua gitu. Tapi musim ini mereka nggak bisa berbicara banyak gitu karena pemain kuncinya setahu gue Lakai itu habis cedera, jadi dia nggak bisa maksimal musim ini gitu kalau gue lihat. Terus tapi mereka pemain-pemain mudanya kita lihat Alexander Franklin contohnya gitu, pemain yang punya pengalaman juga di Satya Wacana udah berapa tahun, dia bisa bawa timnya sebenarnya gitu. Dan mudah-mudahan tahun depan dia tetap main di Satya Wacana. Gue pengen lihat Satya Wacana nih bisa playoff lah minimal gitu tahun depan. Terus oh ya tadi ada Hawks sama Bali United juga gitu. Terus habis Satya Wacana tadi yang gue sebutin apa ya terakhirnya, oh EVOS nih tim yang notabene-nya tim baru gitu, dan mungkin entah kenapa gitu ya, tapi kalau gue lihat di awal-awal memang mereka mainnya gimana ya, mereka kayak masih nyari pace-nya, nyari chemistry-nya segala macam gitu. Tapi di terakhir-terakhir season ya di reguler gitu mereka banyak menangnya gitu. Dan sebenarnya EVOS juga ngambil pemain juga nggak jelek gitu, ngambil pemain Daniel Wenas, Cio Manuputi, ada Tri Hartanto di situ. Jadi menurut gua ya mereka tinggal musim depan mempertahankan mungkin squad yang sekarang sama nambahin senior lagi gitu. Jadi ya penting sih buat EVOS kalau misalnya mau berbicara banyak di musim depan, mereka harus benar-benar serius dan mereka harus persiapan memang dari jauh-jauh hari gitu supaya memang nggak ketinggalan banget gitu. Jadi ya kalau EVOS gue jarang ngeliat gamenya, jadi gue nggak bisa terlalu ngomong banyak gitu. Terus Bali United ya awalnya gue cukup interest ya ngelihat mereka main gitu, karena di situ ada Abraham Wenas, ada Koming juga mantan teammate gue gitu, terus ada Christian. Nah sayangnya mereka kehilangan Yeriko ya. Yeriko tuh salah satu pemain yang menurut gue gila, ini pemain dulunya pas di Pacific istilahnya cukup jadi core player di sana gitu. Setelah pindah ke Bali United, gue nantikan banget permainannya gitu. Tapi sayang musim kemarin ya kalian tahu semua gitu, dia kena masalah, mudah-mudahan cepat kelar gitu. Jadi gue sangat interest juga gitu ngeliat Bali United, apalagi dengan sosial medianya yang bagus ya, dikemas dengan baik. Menurut gue juga jadi salah satu ketertarikan gue untuk ngikutin, tapi ternyata nggak sesuai ekspektasi gitu. Mungkin gue nggak tahu kenapa ya, tapi gue yakin Bali United juga bisa bangkit musim depan gitu. Jadi kita nantikan aja gitu gimana perkembangannya nanti gitu. Terus satu tim lagi yang nggak masuk adalah Hawks ya. Hawks sebenarnya ya kalau boleh dibilang nggak punya chance sebenarnya ya, karena tim baru juga gitu ya. Dan mereka juga mudah-mudahan musim depan mereka bisa ngambil pemain-pemain juga yang lebih senior, karena di Hawks ada Yaya, ada Rizky Effendi gitu di situ sebagai pemain seniornya gitu. Sayang Mario Gurungan nggak bisa main karena cedera gitu, itu sayang banget menurut gue. Dan itu jadi salah satu kehilangan besar juga buat mereka gitu, karena mereka udah set timnya sebagus itu, tapi sayang di last minute Kamario harus menepi karena cedera Achilles gitu. Tapi cepat sembuh juga buat Kamario. Mudah-mudahan musim depan kalian bisa masuk playoff dan kalian bisa berbicara lebih banyak lagi seperti tim-tim yang tadi kita sebutin. Terus oh ya ada Winston Senjaya juga gitu. Ini pemain juga bagus, dia cepat,
terus dia ngatur temponya juga oke gitu. Tapi karena masih muda mungkin masih terlihat buru-buru, cuman salah satu pemain yang cukup gue lihat ya permainannya gitu, karena ini pemain cepet banget. Kalau gue ingat kayak Winston Sanjaya tuh kayak dulu, kalau lo tahu Robert Santo Yonarto tuh cepet juga gitu. Jadi ya mudah-mudahan lah tim-tim ini berbenah musim depan dan bisa dapat hasil yang lebih bagus gitu. Terus untuk tim-tim yang lolos ke playoff menurut gue selamat, karena ya dengan gue nggak ngebayangin sih, karena waktu kemarin di bubble sebulan di bubble gue nanya Kelly gitu waktu itu, ya bosen, pasti bosen banget, dan banyak kejadian-kejadian yang luar biasa menarik gitu di di bubble gitu ya, karena skornya lumayan seru-seru gitu di bubble. Dan nggak bayangin, karena misalnya abis kalah tanding terus satu hotel gitu ya, rasanya gimana, nggak enak banget pasti. Dan itu apa ya, kayak nggak enak aja sih gitu, kayak abis kalah terus ketemu breakfast pagi segala macam, aduh nggak enak banget gitu. Jadi ya tapi mereka bisa melalui itu, selamat buat tim-tim yang udah bisa ngelewatin. Jadi kita bahas satu-satu dulu ya, dari Rans dulu gitu. Rans, gebrakan Rans sebenarnya tidak terlalu terlihat di awal-awal musim ya, karena mereka kalah, menang sekali, tapi mereka nemuin obatnya gitu. Ternyata mereka mengganti pemain asing dari Jalil Abdul Basit kalau nggak salah ya namanya, jadi Akim Scott. Ini salah satu langkah yang cerdas menurut gua, karena selain Akim Scott jago ya, tapi dia punya pengalaman main di Asia gitu. Dia pernah main di ABL pada waktu itu, gua nggak tahu di tim mana. Cuman ini adalah salah satu kunci dari Rans yang bisa ngakhirin musim secara mulus gitu. Karena memang mereka struggling banget ya. Kalau gue lihat memang komposisi pemain Rans sih sebenarnya cukup bagus ya. Ada Okiwira, ada Januar Kuntara, terus di situ juga ada Tino Wungan gitu. Dan yang gak gue sangka-sangka, Kiang Lim main bagus banget gitu. Gue makanya cukup heran kenapa dia nggak dipanggil timnas gitu, dicoba aja dulu gitu sebenarnya untuk seleksi. Kiang Lim menurut gue improve banget sih, dan gue baru lihat mainnya, dan sebenarnya dia pemain bukan tipe post play yang bisa main kayak power banget gitu ya, tapi dia pintar banget, dan jangkauan tangannya panjang gitu, baik offense maupun defense dia bantu banget, terutama di rebound gitu. Bisa terlihat pas dia clutch game lawan Hawks apa gitu, dan nembak di 2 detik atau 3 detik terakhir, dan dia bikin Rans menang pada waktu itu. Dan itu lagi penentuannya mereka untuk melangkah ke playoff gitu. Jadi menurut gue Kiang Lim jadi salah satu pemain yang gue lihat sih gitu. Ada Bima juga, jangan lupa, ada Nuke yang masih cedera juga kemarin gitu, gue lihat terapi di story-nya gitu. Jadi ini tim bakalan lebih serem kalau misalnya mereka di playoff nanti serius banget gitu untuk nyiapinnya. Dan ya kemungkinan bakal jadi salah satu kontender juara ya, gue juga nggak tahu. Cuman mudah-mudahan mereka bisa melangkah lebih jauh ya, karena untuk tim baru masuk ke playoff tuh menurut gue salah satu indikasi bahwa timnya serius banget dan top lah buat AA Raffi. Dan mereka kayaknya mengganti Coach Koko gitu ya. Gue lihat memang nggak segampang itu ya, karena melatih tim baru itu butuh proses gitu, dan ya prosesnya cuma berapa bulan pada waktu itu Rans gitu. Jadi ya nggak ada yang bisa disalahin juga gitu. Tapi ya mau nggak mau Coach Koko ya punya tanggung jawab atas itu ya. Mungkin dari manajemen ya harus punya pendapat lain atau keputusan yang lain gitu. Jadi ya mudah-mudahan Rans bisa berbicara banyak nanti di playoff gitu, karena mereka akan ketemu Pelita Jaya kalau nggak salah gitu. Jadi benar-benar harus siap-siap gitu, karena ya Rans punya materi pemain yang bagus dan gue percaya itu gitu. Terus kedua ada Dewa United yang mau gue bahas gitu. Tim ini unik karena mereka punya pemain yang ada pemain seniornya gitu, Caleb dan Saverius yang lumayan senior gitu di perbasketan Indonesia. Dan tim ini nggak pernah, Caleb ngomong sendiri sama gue, nggak pernah main tuh marginnya jauh gitu, pasti selalu deket gitu. Dan itu mungkin
eh, apa ya, bukan strategi juga sih sebenarnya, tapi memang seketat itu gitu. Dan kalau Ius keluar dan Caleb keluar dari lapangan, itu kerasa banget jomplangnya gitu. Ya itu berarti buktiin bahwa mereka belum punya squad yang dalam gitu. Tapi kalau mereka main ya barengan, Moses, Caleb, ada si siapa, Saverius, terus asingnya satu entah Jamar entah siapa itu, pokoknya itu, terus satu lagi big man ya, Leonardo gitu. Itu serem banget gitu. Dan ya lu lihat aja deh gitu, Dewa tuh luar biasa lah menurut gue gitu, dengan keterbatasan mereka mungkin ya, tapi mereka tetap bisa ngejar lagi, atau mereka tetap jaga margin gitu. Dan itu keren sih gitu. Ya mudah-mudahan Caleb di playoff bisa lebih maksimal, karena Caleb gue lihat kakinya juga masih agak sakit. Dan kemarin gue nanya juga, memang masih ada rasa apa ya, masih kaku lah karena dia habis operasi kan gitu. Dan Koyus ya tetap jadi leader sih di timnya gitu, dan senang aja gitu ngeliat Koyus bisa main lagi dan dia bisa ngasih kontribusi. Dan pemain ini kalau kita ingat gitu ya, pemain ini adalah pemain yang punya mental luar biasa sih gitu. Jadi Koyus menurut gua bisa jadi ini juga ya, karena Koyus nih misterius banget gitu di karirnya belakangan ini, karena abis pensiun comeback dan tetep aja jago gitu, jago banget menurut gua. Susah banget nemuin performa kayak gitu. Berarti Koyus emang masih sejago itu gitu. Dan kandidat MVP ya Caleb nih. Caleb menurut gua bagus ya, bagus banget karena dia konsisten banget di Dewa gitu, tinggal support dari teman-temannya aja. Terus ketiga ada Hang Tuah. Hang Tuah nih gila sih, gua ngelihat memang Hang Tuah nih adalah salah satu tim yang menurut gua cukup bagus lah gitu ya, karena dia ada Kelly di situ, Vishay Full Amir, Neno, Sefli, terus dengan dua pemain asing yang pernah bermain di Indonesia juga, Q Cotton sama Anton Waters. Dua pemain ini menurut gue, pemain asing ini sangat membantu banget ya di Hang Tuah gitu, kelihatan banget. Dan Hang Tuah dari dulu kalau lo tahu ya, kalau lo perhatiin pemain-pemainnya tuh kayak Neno dan Sefli, ini pemain yang dari dulu di Hang Tuah dari awal karirnya, dan mereka tetap di situ gitu. Dan banyak pemain yang loyal banget sama Hang Tuah gitu. Gua kenal manajernya langsung, Bang Ferry Jupri. Ya memang tim mereka ya, sistemnya kekeluarganya kenceng banget gitu, kental banget kekeluarganya gitu. Jadi nggak salah bahwa chemistry mereka memang bagus gitu. Jadi ya Hang Tuah nih kenapa bisa playoff ya, karena Coach Inal juga gitu. Coach Inal ini pelatih yang pernah latih gue. Coach Inal adalah pelatih yang menurut gue bagus ya, pelatih ini gitu, karena pinter dan dia bisa nyesuaiin dan sesuai kebutuhan dia gitu. Keren sih Coach Inal sih, gue suka banget sama apa namanya, pola Coach Inal gitu ya. Mudah-mudahan Hang Tuah bisa berbicara banyak di playoff nanti gitu, sama seperti tim-tim sebelumnya gitu yang gue sebutin. Gue berharap banyak gitu. Dan Hang Tuah ya, kekuatan mereka adalah kekeluargaan. Mereka punya asing juga yang punya pengalaman di Indonesia, jadi mereka adjustmentnya nggak terlalu sulit gitu. Ditambah Kelly ya, Kelly menurut gue jadi salah satu pemain yang sangat berpengaruh karena dia paling senior, dan pemain ini juga bisa ngatur permainan gitu ya. Dia bisa lambat, kadang-kadang cepat gitu. Jadi pemain sekelas Kelly ini sangat dibutuhkan oleh Hang Tuah, dan dia musim ini kebetulan bagus gitu. Jadi good job Kel. Terus sayangnya Tivan cedera gitu, jadi kasihan juga sih gitu. Mudah-mudahan nggak apa-apa, mudah-mudahan musim depan bisa comeback gitu. Terus selanjutnya ada NSA Mountain Gold. Tim ini menurut gue tim yang paling improve ya di IBL gitu, karena kita lihat aja Hengki Infandi, ada Randika Aprilian di situ, Rizky Pranata, terus ada Rorim Pandey. Rorim Pandey musim ini nggak terlalu begitu kelihatan gitu ya, tapi pemain-pemain lainnya sekarang improve. Hengki Infandi contohnya gitu, pemain ini luar biasa sih gitu, karena dulu pas gue masih main ya dulu cuman pemain biasa aja, tapi sekarang Hengki Infandi sangat improve. Dan kalau
most improvement player ya yang Infandi sih, gue bisa jamin. Coach Gabelotto juga keren sih, mungkin latihannya beda ya sama di Indonesia gitu, jadi mereka cepat banget improve-nya gitu. Dan jangan lupa juga mereka adalah tim yang selalu ngambil pemain asing bagus ya, contohnya kayak tadi kita bahas Xavier Newkirk, itu pemain yang menurut gue bagus banget, dan dia mau ngajarin timnya bermain kolektif gitu, bukan dia sendirian tapi timnya bermain kolektif. Even Ruslan yang sudah pensiun 2 tahun apa kalau nggak salah, balik lagi ke Nesa, punya impact yang luar biasa, reboundnya, dangnya, itu jadi salah satu kekuatan Ruslan tuh sekarang gitu. Jadi mudah-mudahan juga bisa kompetitif lah nanti di playoff ya, karena salah satu tim yang gue tunggu juga. Terus ada West Bandit Solo, dengan ketambahan Ragil mereka jadi lebih lengkap memang gitu. Cuman memang ada internal problem yang gue nggak tahu kenapa Kolawole harus cabut. Terus kalau nggak salah Devin Harris main juga ya di terakhir gitu ya, nggak tahu digantikan atau apa, mungkin gue salah info. Cuman tim ini kalau misalnya dari awal ada Kolawole dan Devin Harris nih sangat berbahaya sekali. Dan mereka ketambahan Ragil ya, pemain yang mereka butuhin memang selama ini, sharpshooter, terus dengan leadership dia itu jadi luar biasa. Tambah Widi mainnya memang sekarang tambah dewasa, dia jadi pemain yang cukup dinantikan gitu. Jadi menurut gue Widi nih leadershipnya bagus dan bisa membawa West Bandit ke playoff ya, karena dia juga gitu. Terus ada Habib Tito Aji, cuman musim ini dia cedera, dan abis pon kayaknya dia lagi struggling gitu ya di gamenya gitu. Mudah-mudahan dia cepat nemu touch-nya lagi. Patrick Nicholas di awal-awal luar biasa di awal season, tapi pas di bubble mungkin karena jenuh kali ya, mungkin karena capek juga segala macam, mental dan lain-lain, dia permainannya ya agak sedikit menurun. Tapi mudah-mudahan di playoff dia bermain lebih bagus lagi gitu, dan bisa buktiin lagi bahwa West Bandit bukan tim sembarangan gitu. West Bandit nih tim yang salah satu tim kuda hitam yang cukup mencolok ya, karena gila ketambahan Ragil, Mejoni juga ada di situ, jadi cukup mencolok gitu. Pemain bintangnya lumayan banyak, ada Mas Pringgo juga, Pringgo Regowo, itu salah satu panutan gue juga dulu ya pas main, karena gue suka banget sama footworknya Mas Pringgo. Tapi karena mungkin dia sempat pensiun, dan pensiun lumayan lama, jadi gerakannya udah nggak seperti dulu lagi gitu. Mudah-mudahan tambah kuat aja sih di Mas Pringgo ya, karena di umur segini memang dia harus jaga badan banget gitu. Bench player mereka oke juga, ada Rizky Akbar ya kalau nggak salah, ada Rizky Akbar, sebenarnya ada Bung Fadlan tuh juga jadi salah satu tembok yang susah ditembus oleh pemain-pemain lawan. Terus ada juga Coach Ebos itu pelatih yang sebenarnya udah pelatih kawakan ya, pelatih lama di basket Indonesia gitu, tapi dia baru megang lagi di sini. Dan dulu dia sempat megang tim putri kalau nggak salah, timnas putri atau tim putri gitu, dan sekarang dia megang tim putra West Bandit. Menurut gue ya ini saatnya Coach Ebos untuk nunjukin ya bahwa dia masih punya pengalaman dan pengaruh di timnya gitu. Jadi menurut gue Coach Ebos juga udah ngelakuin tugas dengan baik menurut gue gitu. Dan ya pastinya playoff adalah step pertama dia gitu di musim pertamanya ini gitu. Jadi good luck buat Coach Ebos. Terus kita bahas Prawira Bandung. Kalau ngomongin Prawira Bandung ini adalah tim yang keren ya menurut gue ya, keren banget gitu mainnya ya. Pelatihnya ganti jadi David Singleton. Dia tuh pelatih yang pinter ya menurut gue gitu, karena dia cocok banget apalagi pemain-pemain muda ya. Garuda gitu ya, bukan pemain muda juga sih, mereka umurnya rata-rata gitu ya, dan mereka lagi
gold age semua gitu, gold age semua. Jadi menurut gue pemain-pemain ini lagi di peak performance-nya gitu. Dan ini kalau misalnya Prawira tahun ini juara itu gila sih men, karena ya kalau mereka punya kan lumayan besar kok gitu, dari Yuda bisa tiba-tiba jago banget, terus Abraham Damar Grahita jago banget, terus pemain supportnya juga jago-jago gitu kayak Hans Abraham, biarpun memang nembaknya masih kurang konsisten, cuman dia kadang-kadang kalau udah nemu touchnya bahaya banget. Terus di situ juga ada Pandu Iguna, Reza Guntara gitu. Pemain ini gila, itu jago-jago banget pas kemarin itu. Dan gue ngeliat nonton langsung pas mereka lawan PJ, mereka dominate banget gitu. Jadi ya gue sih prediksi Prawira adalah salah satu kontender juara sih musim ini gitu, selain SM dan PJ ya gitu. Jadi ya mudah-mudahan bisa nggak anti klimaks lah gitu di seperti playoff sebelumnya gitu, karena Prawira beberapa musim dan hampir selalu gitu bahwa udah bagus tiba-tiba drop gitu. Tapi gue yakin sih musim ini beda ya, karena ada Yuda jadi pemain yang sangat jadi pembeda sih buat Garuda gitu. Terus ada Firdan juga, pemain ini ya pemain dari bench cuman punya energi yang luar biasa gitu. Kalau gue liatin memang Firdan ini punya semangat yang berapi-api gitu, jadi enak dilihatnya gitu. Timnya kolektif banget gitu, keren. Terus yang lolos siapa lagi sih? SM, PJ. Kalau kurang mungkin bisa maklumin karena gue nggak catat sama sekali. Terus SM seperti biasa ya, SM kalau lihat SM ya gila sih, tim ini memang gak ada matinya gitu. SM tuh tim yang masih mengerikan ya. Memang di regular season memang mereka terbiasa banget kayak gini gitu, tapi kalau udah playoff memang mereka punya playoff mode sendiri. Jadi ya mungkin hati-hati juga sama tim-tim lain gitu. SM sangat serius di playoff. Jadi gue berapa kali ngalamin gitu ya, dan mereka beda banget mainnya di playoff gitu. Mereka punya semangat lebih kalau di playoff gitu. Jadi ya kalau lawan SM benar-benar di playoff kita harus benar-benar fokus gitu. Dan SM sih nggak banyak ganti pemain sih soalnya ya. Mereka tetap konsisten sama pemain-pemain yang udah lama segala macam mereka bimbing sampai sekarang. Mungkin Kevin Yonas dari dulu, Avan Saputra dari dulu, Juan Lauren dari dulu, siapa lagi pemain-pemain itu, Laurentius Oi, ada Arki, Hardianus, ya pemain-pemain lama gitu, core player lama. Jadi mereka nggak ribet-ribet lagi untuk chemistry-nya dan lain-lain gitu. Dan polanya ya SM gitu, biarpun polanya baru segala macam, tapi pemain mereka tetap itu aja. Jadi mereka enak banget mainin play-nya gitu. Dan mungkin kalau lawan SM mungkin jangan bikin pemain mereka nyaman bawa bola gitu ya. Jadi ya susah sih lawan SM, susah banget gitu, karena mereka punya resisten yang luar biasa. Bisa kelihatan di game-game pas reguler gitu ya, SM udah ketinggalan jauh, tiba-tiba ngejar gitu. Gila, ini emang tim luar biasa sih. Tapi mudah-mudahan tim-tim lain juga belajar dari SM ya, tentang konsisten, dan manajemen mereka bagus banget dari dulu gitu. Jadi ya ini salah satu tim yang jadi kontender juara gitu. Jadi ya 3 tim ya menurut gue yang akan punya chance lebih gede di final ya, sampai ke final gitu. Prawira, SM, PJ, dan Pelita Jaya. Tim ini memang setiap tahun banyak pergantian pasti gitu. Dan iya, tapi PJ tim yang kuat gitu, dengan ditambah sekarang ada Arigi, ada pemain yang macam Regi gitu, pemain yang udah punya pengalaman juga di IBL waktu itu. Dan ada Pras sebagai leader ya di posisi guard. Ini luar biasa ya, small man PJ nih enak banget gitu ngelihatnya, karena mereka punya tembakan, mereka punya pengalaman yang bagus juga gitu. Terus ada juga Govin di situ ya, pemain ini juga pemain paling lama sekarang di PJ gitu.
sayangnya Agung harus cedera. Agung ACL ya, mudah-mudahan cepat sembuh. Dia sebenarnya juga pemain yang potensial juga, pemain muda potensial. Terus ada Vincent juga di situ, ada Wicak. Ini pemain tim sebenarnya enak, tapi sayangnya mereka harus main small ball ya, karena posisi 4 mereka nggak terlalu tinggi gitu. Jadi kalau lawan SM ya, mungkin di final mereka harus hati-hati sama permainan sizing dari SM gitu. Kalau misalnya masuk Prawira juga tinggi-tinggi, karena Rezi Gontara bermain 4 tapi tingginya 190 lebih gitu. Sedangkan PJ di big man lokalnya hanya ada Vincent dan Abi gitu, yang bisa bermain ganti-gantian sama Lohorn atau berdampingan sama Lohorn gitu. Jadi ya SM tetap punya Elijah Foster, terus PJ punya Dior Lohorn, backupnya Dior Lohorn ada Hill, terus backupnya Elijah Foster ada Brecen Griffin. Bahaya. Ini dua tim ini menurut gua kans juaranya sama Prawira juga gede banget gitu. Jadi kita nantikan saja. Prawira punya Sterling, ini jadi senjata yang cukup mematikan gitu. Terus tadi kita belum bahas BPJ, cuman memang gue nggak begitu nonton BPJ sih. Jadi ya mereka sebenarnya pemain-pemain mereka juga bagus. Restu sebenarnya bagus juga. Terus gue nggak begitu apa lagi, Mas Febri ya nggak salah, Mas Toib main di situ juga gitu. Jadi cukup banyak gitu sebenarnya pemain yang ada di BPJ gitu, pemain senior, tapi sayang mereka nggak bisa melangkah ke babak selanjutnya. Jadi ya mudah-mudahan musim depan mereka lebih kuat lagi gitu. Jadi mungkin dari prediksi klub dan analisa gue kayak gitu sih. Jadi mudah-mudahan di playoff kali ini mungkin ada yang kurang juga timnya, cuman sorry karena gue nggak nyatet sama sekali. Gue cuman berpikir dan ngomong apa yang gue pikirin aja gitu. Jadi ya mohon dimaklum dan harap maklum gitu. Jadi ya sebenarnya itu sih bakal keren banget ya di playoff kali ini, karena yang gue bilang tadi, satu pemain asing di lapangan, satu pemain di bench. Jadi pemainnya rata semua, mereka nggak bisa ngandelin satu sama lain, mereka harus bermain kolektif. Dan pelatih juga kelihatan banget nih strateginya gimana, dan kelihatan banget pelatih itu proper apa enggak, prepare dan proper apa enggak persiapan untuk timnya gitu. Jadi nggak bisa bohong, karena di basket dan di olahraga lain pun persiapan itu nggak bisa bohong gitu, pasti akan sangat berpengaruh ke hasil gitu sih. Yaudah, udah 42 menit, gitu aja. Mudah-mudahan basket Indonesia semakin bagus, dan kita doakan buat timnas Indonesia mereka bisa fokus berlatih dan mendapatkan hasil terbaik di bulan Mei nanti SEA Games gitu. Jadi gua akan sangat seneng banget kalau ngeliat basket Indonesia bisa mulai bersaing gitu di level minimal ASEAN dulu lah, kita bisa bersaing atau bisa emas di SEA Games. Nantinya bakal ke Asia, terus nanti juga ada World Cup, mudah-mudahan kita lolos. Tapi nggak tahu ya udah lolos apa belum, atau kayaknya sih kans lolos semakin mengecil ya, karena kemarin kalah gitu. Tapi mudah-mudahan kita bisa lolos gitu. Itu aja, sekian dari gua. Terima kasih yang udah nonton video ini. Udah jam berapa nih? Wah, udah malam banget. Gue ngomong agak ngelantur karena ngantuk. Jadi ya udah segitu aja. Mudah-mudahan gue masih bisa bikin video lagi, karena gue sekarang cukup sibuk dengan keseharian gue. Jadi ya harap dimaklum. Tapi kalau gue pengen ngobrol, pengen ngomong depan kamera, gue langsung upload ke YouTube nanti gitu. Jadi thank you banget buat teman-teman. See you next video. Bye.